Paham ndak iki wong-wong iki? Madesu kabeh men wong iki. Gak ono sing semangat maneh balik meneh. Aku wis ngene-ngene sampean yo gak delok yo gak apa. Ya apa wong kene iki wis ngerti ngene aku mah gak budal mrene. Aku iki semangat ngene-ngene iki deloken gitu lho. Ndok tepuki tangan ta ya apa? Ngene tok adus. Telat bolak-balik dikongkon. Wong dikon inisiatif lho diomongi sing ndek inisiatif ngono lho. Lah sampean iki kene-kene iki ana apa ndelok sapa gitu lho. Aduh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum 'ala tijarah tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ana dzalika minasyahidin. Saya rambutnya gatel. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo Prof. Milal yang saya hormati beserta Sekretaris Pak Burhan sing ganteng dewi sak Sidoarjo. Pak Misbah, Kiai Misbah yang saya hormati, Ketua Aisyah Daerah yang saya hormati, Ibu sinten niku? Zubaidah gitu. Bu Zubaidah yang saya hormati beserta jajarannya, Pak Camat yang saya hormati, ya mudah-mudahan ini doa Pak, ya mudah-mudahan jadi camat nanti. Kalau jadi camat jangan lupa dengan PCM Balung Bendo dan jangan lupa dengan saya nanti ya. Pak Dan Ramil yang saya hormati, Pak Kapolsek, para yai dari Nahdlatul Ulama dan dari kawan-kawan LDI. Bapak saya itu dulu Banser. Sampai sekarang keluarga saya ini, bapak saya, ibu saya itu NU, mertua saya juga begitu. Sampai sekarang. Ya. Enggak apa-apa. Saya dulu juga sekolahnya di NU waktu SD, sama-sama sampai sekarang masih kan. Pak Irji yang saya hormati beserta jajarannya yang seragamnya bagus-bagus ini. Ini seragam baru apa seragam lama? Baru ya. Baru tadi malam ketoro jak mambu, ambune jahitan, tak delokno sing kecilikin barang. Bu Ketua PC Aisyah tadi, Bu sinten bau? Bu Yayun, apa? Yayun, Bu Yayun yang saya hormati beserta jajarannya, seragamnya lama ya Bu ya? Sampeyan tuh kok ono maring ini. Ibu-ibu biasanya semangat itu bikin seragam. Kalau bapak-bapak biasanya enggak. Bapak-bapak itu biasanya njaluk DKI, kalau ibu-ibu kan urunan mau biasanya gitu ya. Pun pesen ya. Pesen sinten.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak yang sudah dilantik dan ibu-ibu yang sudah dilantik. Jangan sampai seperti manuk gladik cucuke biru, mari dilantik langsung turu. Nah sekarang dibalik, manuk gladik cucuke abang, terus mari dilantik, lah ayo tandang gitu, jangan turu ya, harus tandang gaya kerja keras ya. Karena memang di Muhammadiyah itu siapa yang banyak bekerja sebenarnya disitulah ya banyak yang dicelah, biasanya begitu. Ujiannya di situ. Dan memang keberhasilan orang berorganisasi itu tidak diukur dari tingginya jabatan, tapi diukur sejauh mana kita ikut menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam organisasi. Semakin banyak kita terlibat dalam menyelesaikan masalah organisasi, sesungguhnya kita semakin sukses dalam berorganisasi. Jadi tidak diukur. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan dua hal ini ya. Karena sudah malam tadi saya dibisi Pak Burhan, ojo suwe-suwe gitu ya, enggak. Jadi ini enggak suwe-suwe ini. Pertama, bagaimana supaya kita menjadi pemimpin yang baik ya. Secara teori orang itu akan menjadi pemimpin yang baik kalau mempunyai beberapa hal. Ini saya mencatat ya, sebagai bekal kita sebagai seorang pemimpin. Karena kadang-kadang kita tidak paham ya. Kalau tidak paham tentang teori kepemimpinan, biasanya kadang-kadang karakter yang muncul kita bukan menjadi pemimpin kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita akan menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan sistem kepemimpinan. Pertama, orang itu akan menjadi pemimpin yang baik. Pertama adalah harus punya yang namanya integritas. Apa integritas itu? Integritas itu apa? Integritas itu adalah ya apa ya, kayak semacam kejujuran gitu ya. Integritasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Moralitas ya, moralnya itu. Jadi orang itu menjadi pemimpin yang baik itu dilihat orang pertama itu adalah punya integritas. Dan integritas yang paling tinggi adalah kejujurannya. Oleh karena itu kita harus jadi pemimpin, harus jujur. Kalau kita nggak jujur, kita nggak bisa memimpin orang lain. Oleh karena itu nomor satu itu yang harus kita miliki adalah integritas ya. Integritas kita ini jujur. Kita nggak boleh bujuk orang lain, nggak boleh, apalagi bujuk diri sendiri juga boleh, nggak boleh. Karena kadang-kadang kita ini kalau kita bujuk orang lain itu menjadi pembohong. Tapi kalau kita bujuk diri sendiri itu namanya nanti menjadi orang-orang yang munafik. Tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita dan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam lisan kita. Jadi kalau puji orang itu pembohong, dan pembohong itu dosa, dosanya besar, bahkan sampai bisa merusak keimanan. Nah kalau kita membohongi hati nurani sendiri, namanya adalah munafik, ya tidak sesuai dengan ini. Jadi nomor satu integritas, kejujuran. Yang kedua adalah harus punya yang namanya pengetahuan atau kecerdasan. Tadi sudah sampaikan Pak Misbah tadi, benar itu, pinter itu ya. Itu namanya adalah pengetahuan. Harus berpengetahuan yang tinggi. Bagaimana supaya punya ilmu pengetahuan yang tinggi? Ya harus belajar, harus banyak diskusi, harus banyak bertanya, harus banyak silaturahim. Tadi udah bagus tadi. Nanti silaturahim ke PCNO misalnya, tidak apa-apa, silakan. LDII, nanti Kapolsek, ke dan Ramil, Koramil, silakan, tidak apa-apa, itu bagus sekali Pak Irji, nanti dilakukan. Ya silaturahmi itu bisa menambah pengetahuan. Ya, kita berdiskusi, karena pengetahuan kita ini kadang-kadang terbatas, apalagi pengetahuan tentang bagaimana mengatur organisasi. Mengatur organisasi itu tidak sama dengan, ya maaf ya, sekarang tidak sama dengan dulu.
dengan sekarang paradigmanya sudah berubah, masyarakatnya berubah. Kalau pengetahuan kita tidak bertambah, ya itu enggak. Terutama adalah sekarang tentang bagaimana kita pengetahuan kita tentang situasi dan kondisi sekeliling kita harus tahu. Situasi tentang politik tadi yang disampaikan Pak Camat tadi itu, ya toh? Pak Camat tadi bagus itu sambutannya ya, berkaitan dengan masalah politik. Nah itu pengetahuan harus tahu supaya kita tidak maaf ya, supaya kita enggak ketinggalan zaman. Termasuk juga harus menyesuaikan teknologi. Sekarang zamannya teknologi. Nah, harus belajar itu bagaimana menggunakan teknologi tadi itu. Karena teknologi ini sangat penting, ya bisa dijadikan sebagai alat untuk memajukan organisasi. Dan sekarang ya teknologi ini menjadi kebutuhan, bukan menjadi barang yang istimewa. Kalau dulu kita punya handphone, ya enggak. Dulu seperti wong paling sugih. Saya masih pernah punya beli handphone yang 9.500 yang gede saungkal itu pernah itu. Jadi nelpon itu dibanter-banternya itu. Halo, ya aku gitu. Jadi ben didelok uang dulu begitu kayak gitu. Kalau enggak ada orang yang nelpon saya kadang-kadang nyuruh, teleponan aku gitu. Jadi ben aku ngangkat telepon dulu begitu. Nah, teknologi sekarang penting sekali. Misalnya sekarang main TikTokan apa web dan sebagainya itu bagus sekali. Ya seperti sekarang ini acara ini bisa nanti dikemas dalam sebuah teknologi, dimasukkan TikTok, dimasukkan media macam-macam. Jadi nggak boleh gaptek. Nah itu harus menguasai teknologi. Yang ketiga harus punya keberanian. Pemimpin harus berani. Terutama adalah keberanian yang penting adalah keberanian untuk mengambil tindakan, ya, mengambil keputusan. Pemimpin itu yang paling berat adalah mengambil keputusan. Ya. Karena definisinya pemimpin itu kan begini. Pemimpin itu adalah ketika orang lain ragu-ragu dia berani mengambil keputusan. Nah, itu pemimpin. Pemimpin tidak boleh ragu-ragu. Harus harus berani mengambil keputusan. Jangan kita ini maaf kadang-kadang kalau ada sesuatu yang jelek di kawan anak buah. Kalau berhasil awai, wah aku ini gara-gara aku. Tapi kalau ada yang jelek-jelek dikena wong ya, wis konai gitu. Pas urusan duit aku ae gitu. Nah begitu. Itu tidak boleh itu. Berarti apa? Berarti bukan menjadi seorang pemimpin. Harus berani mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Pemimpin harus berani menghadapi risiko. Termasuk risiko risiko dilokno wong, dilokno bojo, itu risiko juga itu. Risiko kita meninggalkan meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga itu risiko. Nah banyak yang kadang-kadang pemimpin tidak mau risiko. Dijak rodo titik tidak mau, rodo marah titik tidak gelem. Sekarang pemimpin itu begitu, enak etok, pelantikan kelambine anyar kabeh, kopi anyar kabeh misalnya. Ku dijak rapat gak ono sing teko. Saulan rong wulan jek aktif. Wis 6 wulan wis golek wong wangel. Endi pengurusmu gak ono sing aktif. Gitu. Berarti sampean tidak mempunyai kriteria apa tadi? Berani nggak apa-apa, berani menghadapi dan mengambil risiko itu penting gitu loh. Termasuk adalah berani untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Ngurusi organisasi itu butuh pengorbanan. Nggak bisa kita kalau nggak berkorban, korban waktu, korban perasaan, ya nggak? Nah, seperti itu. Nah kalau kita ini tepuk tangan nggak temenan. Aku kalau ceramah di tepuk tanganku seneng. Wis telat sampean gak mang-mang kok. Kadung mangkel kok ngene iki. Nah, seperti itu. Dan ya resikonya begitu. Nah, sekarang ini banyak orang itu pemimpin itu banyak yang nggak mau menghadapi resiko. Dan baperan. Ini yang kadang-kadang baperan. Gak diundang ya ngambek. Diundang ya itu macam-macam itu. Saya kemarin
Ada sampai yang kemarin tuh urusan dengan polisi, Pak. Ada salah satu PDM yang dilaporkan polisi gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang tidak dimasukkan jadi pengurus PDM. Gak bahaya, tak? Gitu, ada itu, Pak. Jadi pengurus sekarang itu kadang-kadang itu loh, nggak tahan mental gitu, baperan, gitu loh, baperan. Masya Allah gitu. Lagi kok gak dijak titik, wis nelongso, wis gak gelem teko, gitu. Oleh karena itu harus punya sifat keberanian, ini penting. Ya, berani menghadapi segala resiko. Wis jadi pimpinan kok. Kalau sampai setengah-setengah untuk apa? Harus berani, all out gitu. Dan kita harus kita harus punya prinsip berorganisasi itu begini. Kalau kita mau ngurusi orang lain, urusan kita itu akan diurus oleh Allah. Temenan ini. Saya sudah membuktikan ya. Saya ini hampir mulai cilik, saya ini organisasian, mulai mahasiswa sampai sekarang. Itu nggak pernah berhenti ngurusi organisasi, hampir nggak pernah ngurusi oma gitu. Tapi alhamdulillah oma itu ya ono sing ngurus. Iya betul. Lho temenan lho. Lho guyu mesti lah guyu sampe dia gak percaya sampean. Iya, gitu loh. Jadi semuanya nanti akan dicukupi oleh Allah gitu loh. Saya punya pengalaman sudah sering bola-balik tak ceritakan ini. Kalau kita ini ngurus organisasi, Masya Allah, urusan kita ini dicukupi oleh Allah. Saya tahun 97 itu pernah sepeda motor saya hilang gitu. Emang nggak percaya? Dan motor saya hilang. 2 minggu berikutnya itu loh, saya dikasih uang wali murid. Pak soalnya sepeda motornya hilang. Iya Pak. Karena saya yakin ini pasti ada hikmah ini di balik ini semuanya. 2 minggu berikutnya itu loh, ada orang murid ngasih uang. Pak soalnya sepeda motornya hilang. Ini Pak, tak kasih duit beli motor baru loh coba. 2 minggu berikutnya itu sepeda motor saya ketemu. 2 loro saya. Waktu sepeda motor saya hilang itu istri satu nangis pitong dina pitong bengi itu. Wis elek nangisan pisan itu. Wis kadung arep tukar tambah ya gak wani gitu. Gak ndek bondo. Selek-elek tak telateni ae. Lah wis kadung ya harus tanggung jawab. Loh, itu coba. Sepeda motor saya udah ketemu ya Pak. Loh, waktu itu saya nggak punya rumah. Terus kene ngurus organisasi ya sampai saiki. Loh, kita ada orang paling murid ke sekolahan lagi. Pak Solihin belum punya rumah ya? Belum. Ini Pak rumah saya dipakai loh coba. Loh beneran saya ini nggak ngarang loh ini. Gitu, mosok Ustadz bujuk kan nggak boleh. Bener itu. Waktu sudah punya rumah, tidak punya mobil, ada lagi tuh wali murid Pak Solihin belum punya mobil. Ini Pak mobil saya dipakai loh coba. Waktu nggak punya istri juga begitu saya. Masa istri saya dipakai harus bahaya tak? Jadi kalau kita ini Bapak Ibu jadi pemimpin, udah urusi organisasi, urusan kita akan diurusi oleh Allah. Saya nggak percaya istilah. Makanya jangan ragu-ragu gitu loh. Ngurusi umat itu begitu. Ya, mulia. Orang itu kalau ngurusi umat itu mulia. Di hadapan Allah maupun di hadapan manusia itu mulia. Iya toh? Mulia. Oleh karena itu ini. Yang ketiga, yang keempat adalah nah ini punya inisiatif. Ya, punya inisiatif, jangan diam saja. Kalau punya inisiatif, kalau nggak ada ini punya ini gitu loh. Punya inisiatif, jangan hanya satu. Punya alternatif gitu. Itu namanya inisiatif. Maka ada ada kata-kata bijak yang sering saya sampaikan itu loh. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir tentang cara. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain. Rawahu Sholikin. Iya gitu. Itu namanya inisiatif. Jadi kita ini tidak boleh diam saja. Itu harus golek gitu loh. Jangan sambat. Misalnya gini, Pak nggak ada duit. Sering di mana-mana itu yang jadi keluhan di organisasi itu nggak duit dana. Iya apa tidak?
Kenapa nggak adakan acara gak duit duit? Masya Allah, saya kadang-kadang kalau kurungu niku ya rada guyu ya rada mangkel. Guyune apa? Lho, wong duit, wong urip kok tergantung duit, kan begitu. Mangkel iku ngene, wong kok niki pimpinan kok ora duwe inisiatif gitu loh. Kadang-kadang begitu. Iya apa tidak? Itu harus punya inisiatif. Jangan tergantung pada duit. Duit itu tergantung kita. Duit itu tergantung kita, bukan kita tergantung duit. Duit itu tergantung kita. Kalau mau nyari ada itu. Kalau kita nggak punya inisiatif, menengai sapa sing ngekei. Coba. Makanya caranya apa? Banyak-banyak kegiatan, gitu loh. Saya berharap salah satu inisiatif untuk dana itu gampang. Ini nanti kalau mau diterapkan monggo. Pengurusnya ini ada nggak? Saya ketua Pak Irji yang tadi PCM. Ada. 41 wis urunan benulan 50.000 wis iuran urunan untuk pimpinan 50.000 lho temen lho iki aja siap-siap tok sampean mari ngene gak ono duit sambat tenang aku maneh aku dhewe gak ndek duit ya dokno ayo coba 50.000 sampean wedok-wedok ini isi ada enggak 50 lho saiki 50.000 ping 50 piro kan pakai itu kan inisiatif. Gak gale entek duit sampean gak 50.000 gak. Biasa ibu-ibu paling eman ambek duit. Dikelamuti ya duit itu kelamuti. Duit itu lho gak enak. Itu aku wis nyoba bolak-balik ngemu duit 100.000 pahit to. Gak enak sampean. Gitu lho. Kekno organisasi ku diganti mbek tahu sing akeh sampean. Lho temenan gak percaya. Benulan 50 wis. Ya gak sambat aja gitu loh. Wajah sampean itu wajah nelongso kabeh gitu. Nelongso. Lha iya udur nyambut gawe nelongso ngene. Duwe apa digawe meneh apa meneh tak delok ngono temen delok wajah sampean lho. Wajah-wajah sambatan sampean iku. Lho temenan bukan wajah yang optimis sampean. Aku ndelok sampean wajah wong dilantik gak semangat tadi. Ngene aduh. Iki pelantikan, pengukuhan kok gak gagal gitu loh. Semangat gitu. Sampean enggak ngene nyekukru ae. Aduh iki. Ngene kok dadi pimpinan berhasil ya opo? Heh? Lho sampean iki teman apa enggak dilantik iki lho. Kadung dur tak buyarne pisan. Ya apa Prof iki? Tak delok wajah-wajah gak semangat ya, Prof. Heh? Temen tak jangan awas lah gak awas betul men tak takono Pak Irji apa Pak Irji wong-wong mari dilantik semangat apa semaput ngono duh. Yang kelima yang keenam adalah nah ini 6 yang berapa tadi 5 yang kelima adalah bijaksana itu lawannya bijaksini sama dengan Pertamina dan Pertamini. Tahu bijaksana? Bapak Ibu, bijaksana tahu nggak? Bijaksana itu kalau menurut pendapatnya sapa sih jenenge lali aku. Sayyid Sabik, dia itu begini, orang itu disebut bijaksana itu karena begini. Tahu apa yang harus dia kerjakan dan tahu apa yang harus dia tinggalkan, yang harus tidak dikerjakan. Itu namanya bijaksana. Gitu loh. Maka harus bijaksana, artinya apa ya? Punya skala prioritas. Bahasa kerennya itu begitu. Sampean itu jadi pimpinan itu punya skala prioritas. Endi sing penting, endi sing gak gitu loh. Ojo barang-barangnya gak penting diurusi. Maaf kadang-kadang Pak D itu gitu. Barang-barangnya gak penting diurusi. Gitu loh. Ono wong ngomong kalau yang tidak urusan organisasi jangan diurusi, jangan dibahas, wis. Jangan dibahas. Balik kepada tujuan pokok kita berorganisasi. Ojo ngurusi itu ojo rasan-rasan iki ngene iku aku wingi soal ngene kon wingi aduh gitu loh saya ngrungokno ngono ku masyaallah gitu. Lapo ngono mbok bakas lapo gitu loh sing barang-barang sing enggak sing remeh-remeh itu ojo diurus ojo dilebokno organisasi gitu loh paham Bapak Ibu ya misale maaf misale ono pimpinan misale anake nganggur dirasani iku pimpinan tapi anake nganggur lho wong anake nganggur dolokno gitu lho
Gak iso gak melu ngingoni misale ana bojone misale bojone ana bojone kalunge gede misale gitu dibakas lapo gitu bakas sing barang-barang gak penting lapo gitu ya. Wis, ini tak percepat ini. Nomor piro saiki? Nomor 6 adil. Harus adil. Pimpinan itu harus adil. Artinya apa adil itu? Ya harus bisa membagi waktu itu adil, harus bisa apa namanya ini tugas organisasinya harus adil gitu. Jangan pilih kasih, jangan berat sebelah, sudah yang adil tengah-tengah. Jangan bolo-boloan. Iku boloku, iku mungsuhku, ora ana mungsuh. Kabeh bolo, kabeh dulur. Gitu loh. Jangan nganggap maaf, wong wis padha Muhammadiyah kok sik ana mungsuh iki lho. Bahkan di luar pun itu kita enggak ada musuh, semuanya saudara. Ambek siapapun gitu loh. Bahkan termasuk dengan orang di luar Islam pun kita ini bersaudara, rukun gitu loh. Paham ndak iki wong-wong iki? Ya madesu kabeh men. Gak ono sing semangat maneh balik meneh. Aku wis ngene-ngene sampean yo gak delok yo gak apa. Ya apa wong kene iki wis ngerti ngene aku mah gak budal mrene. Aku iki semangat ngene-ngene iki deloken gitu lho. Ndok tepuki tangan ta ya apa? Ngene tok adus. Telat bolak-balik dikongkon. Wong dikon inisiatif lho diomongi sing di inisiatif ngono lho. Lah sampean iki kene-kene iki ana apa ndelok sapa gitu lho. Aduh. Wong balung bendo iki apa? 7. Lah iki yang penting nomor 7. Dapat dipercaya. Ya, ojo pelin-pelan. Hati pimpinan itu begitu. Ojo isuk dele sore tempe. Kalau AA, kalau enggak gitu loh. Itu penting itu. Harus dapat dipercaya. Jok sampai selintutan, aduh saya paling enggak suka dengan ada orang kalau iya kalau enggak gitu loh. Kalau tegas gitu loh. Tegas. Nah, lah sampean enggak tegesan sampean. Yo ngene kira-kira oleh-oleh. Wis. Nomor 8. Nah ini ya. Ini yang 8 wis diomongi 8 iki mang sapa? Sapa sih tekon niku? Pak Misbah ta. 8 paling ini sik situk meneh iki. Nomor 8 ini sikapnya tidak mementingkan diri sendiri. Enggak boleh egois. Ini penting ya pimpinan enggak boleh egois. Menghargai orang lain gitu loh. Mengalah itu namanya tidak egois demi kepentingan bersama. Ojo aku tok ae. Bareng-bareng gitu loh. Jadi kepentingan bersama, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Wis tinggalkan kepentingan pribadi. Wis pimpinan kok sik ngurusi awake dhewe gitu loh. Kalau bisa tadi itu wis itu terakhir. Ojo dalu-dalu engko sampean ngantuk. Nah, sekarang apa yang menjadi kekuatan di Muhammadiyah? Ini yang harus dimaksimalkan nanti penjenengan tadi punya itu dan ini yang harus dicapai oleh pimpinan. Kekuatan Muhammadiyah ini harus penjenengan ambil dan harus dijadikan sebagai pegangan dan tujuan kita dalam berorganisasi. Yes. Nomor 1, kekuatan Muhammadiyah itu adalah berada dalam prinsip-prinsip gerakannya. Ya, apa prinsip gerakan Muhammadiyah? Misalnya, Muhammadiyah itu prinsipnya adalah misalnya mengusung Islam berkemajuan. Nah, gitu loh. Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu prinsip gerakan kita. Memurnikan ajaran Islam. Nah, itu namanya prinsip-prinsip gerakan kita yang harus itu. Termasuk juga adalah misalnya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, itu prinsip gerakannya. Kepribadian Muhammadiyah, nah, itu prinsip-prinsip gerakan ini harus dikuasai. Prinsipnya ini harus dipegang, harus tahu. Pimpinan harus tahu, ya. Nah itu prinsip-prinsipnya. Kemudian ya tadi itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya, ya. Jadi prinsip-prinsip ini harus diketahui, ya, dan harus dijalankan. Ya, jadi yang penting itu. Jadi kemudian termasuk adalah
paham-paham keagamaan di Muhammadiyah. Nah, itu harus betul-betul menjadi apa tadi? Menjadi kekuatan di dalam bermuhammadiyah. Yang kedua adalah keikhlasan para penggeraknya. Nah, ini kekuatan Muhammadiyah itu di keikhlasannya, bukan di jumlah orangnya. Keikhlasan kita ngurus organisasi ini menjadi kekuatan. Semakin ikhlas semakin kuat, semakin rapuh semakin tidak kuat. Makanya ngurus Muhammadiyah itu loro-loron berarti sampean gak ikhlas. Ciri-ciri nih sing loro-loron itu gak ikhlas. Terus biasa kuru-kuru gitu. Wis kuru ngantukan pisan. Loh iya. Saya waktu masuk Muhammadiyah itu dipanggil bapak saya itu. Saya dipanggil sama bapak saya. On temenan tak mlebu Muhammadiyah itu. No. Terus bapak saya itu ngejak saya keluar di depan di depan rumah itu ada cagak listrik kayak ini. Kon nek kepengin dadi wong Muhammadiyah iku lho tirun cagak listrik. Bapak saya itu bilang begitu. Bapak saya itu tokoh ya. Bukan Muhammadiyah, tapi moderat. Iku lho tirun cagak listrik. Kon lek wong dadi Muhammadiyah iki lho, akidahmu kudu lurus koyok cagak listrik. Ngono. Ngadeg, madep, mantep, mancep ngono tok. Hanya kepada Allah. Miring gak oleh. Begitu. Miring gak oleh. Miring gak oleh. Lah sampean gak miring, ngantuk sampeyan. Wong miring gak oleh kok. Lah sampean miring ini ya wis. Miring nyetan ya wis. Ya wis berarti. Ambruk akhirnya nanti gitu. Iya tuh. Terus saya dipesin bapak saya begini. On kudu hati-hati nang Muhammadiyah. Bapak saya bilang gitu. Muhammadiyah iku jake wong putih. Oh, bapak saya bilang. Muhammadiyah jake wong putih kon kudu hati-hati. Ojo maneh kon gak jujur nang Muhammadiyah. Kon gak ikhlas saya ketok nang Muhammadiyah. Iya teh. Lah apa ditepuki tangan? Aku wis males kok mboten. Terus gak semangat. Telat sampean. Gak mang-mang. Sarep buyar lagi tepuk tangan. Ngelilir sampean. Loh, bapak saya itu bilang begitu beneran gitu. Jadi bapak saya bilang gitu. Ojo maneh kon gak jujur nang Muhammadiyah. Kon gak ikhlas ketok nang Muhammadiyah. Nah, makanya sekarang saya tak cari ini. Sing gak ikhlas kan ketok gitu loh, ketok gak ikhlas. Cirine sing gak ikhlas tadi kuru-kuru. Gak apa. Itu ya. Yang ketiga adalah kekuatan Muhammadiyah itu adalah di sistem organisasinya. Sistem organisasi kita apa tadi? Kolektif, kolegial. Ada lagi itu sistem organisasi kita itu. Yang kedua sistem organisasi kita ini adalah humanitas. Sistem organisasi kita ini humanitas. Humanitas seperti apa? Memanusiakan manusia. Jadi ngurus manusia. Itu adalah sistem organisasi kita. Yang durus itu orang-orang cilik-cilik gitu loh. Panti asuhan macam-macam gitu. Sini ada panti asuhannya kan itu. Nah itu. Yang ketiga prinsip sistem organisasi kita adalah spiritualitas. Yang ketiga, apa spiritualitas itu? Nilai-nilai agama sebagai landasannya. Jadi berorganisasi itu berlandaskan nilai-nilai agama. Gak boleh ngawur, gitu loh. Mana yang berlandaskan agama, mana ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi prinsip organisasi kita ini adalah prinsipnya adalah profesional. Nah, itu harus profesional ngurus organisasi itu. Profesionalnya apa? Nggak boleh setengah-setengah. Harus profesional, harus yang baik. Itu namanya profesional. Yes. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, yang ketiga.
Yang keempat adalah 4 sekarang ya. 4 ya. Prinsip gerakan, keikhlasan para pimpinannya, sistem organisasinya. Yang keempat adalah nah ini kiprah amal usahanya. Yang keempat, amal usaha kita itu menjadi kekuatan. Amal usaha kita terutama adalah amal usaha dalam bidang apa? Pendidikan. Ya ini sudah ada SD, nanti mungkin bisa mendirikan SMP, mendirikan SMA. Nah gitu ya. Kan belum punya SMP dari sini. Nah, nanti ditunggu itu pengurus cabang iki seragame nyar terus gak ono hasil apa-apa terus itu di Dasma misalnya mendirikan. Yang kemarin itu mau beli tanah jadi enggak itu yang kemarin itu? Sing 1, berapa itu loh Pak Irji udah jadi itu. Sing aku ngewangin dolek itu loh. Sido kurang. Yang dolek kok kurang bengok-bengok nang kene kurang. Sing arep kei sapa? Gak kurang ya dolek aja kurang Bang. Iku kaya arek aduh kurang ya dolek gitu loh. Saya njaluk nang Pak Camat, njaluk nang Pak Bupati, ngono lho, njaluk Bu Gubernur. Lah sampean kurang mek bengok-bengok kurang Pak. Akeh tunggale. Dolek gitu loh, kurang dolek. Apalagi pengurus baru nanti. Dirikan SMP kalau bisa SMA gitu loh. Dirikan pondok ya. Sudah ada pondoknya di sini. Nah, misalnya nanti dirikan pondok gitu loh. Dirikan masjid. Misalnya ya, masjid apa itu? Mujahidin iku lho, iku mulai aku cilik sampai saiki yo cete yo iku. Sing nyari lampune tok pinggir dalan iku lho tok. Nang kono tak delok. Mulai aku nang Surabaya, Sidoarjo lewat kiri ket biyen kecil aku. Wis ana 30 tahun iku samono. Gak percaya sampean. Ndelok jedinge iku lho sampean gak mentolo. Lho kok guyu sampean iku lho. Kok makanya nanti pengurus baru ini dibangun itu coba siap-siap tok lho ya awas sampean sampean bangun ngelomot ya Allah izin dileboni ibu-ibu muslimat ya apa kepleset ning kono aduh ya Allah selakna ibu-ibu muslimat delok aduh elek Bu temen elek Bu sampean mbek ndek dana sampean bantu Bu sampean bantu Pak Camat mbek ndek dhuwit sampean kekno wis ya Allah jenenge jeding ya Allah ngomot temenan aku gak mentol aku masyaallah nang aku arepe salat nang kono gak sida aku salat Al-Furqan kono timbang kepleset aku ngono to ya Allah ya lho temenan masjid sampean iki temenan ya Allah lah iku padahal akeh wong mari tak delok iku akeh merono lho iku pemene malam minggu aku salat nang kono mobil-mobil nang kono. Terus tak delok akeh sing gak gelem akhire apa? Lumuten aduh. Kemudian yang terakhir yaitu nah ini adalah tentang dakwahnya, dakwah kita. Dakwah kita ini adalah dakwah yang berkemajuan. Dakwahnya yang menggairahkan masyarakat. Jangan menakut-nakuti, jangan membuat orang dibuat optimis gitu loh. Maaf ya, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Dakwah itu merangkul, bukan memukul, gitu loh. Jadi rangkul semuanya, ajak semuanya orang bersama-sama berdakwah. Ya, kalau bisa dakwahnya itu bareng-bareng ngono. Jadi supaya dakwah kita semakin berkembang. Nah ini kekuatan di Muhammadiyah. 5 ini tugas kita menjadi sebagai seorang pemimpin itu harus semakin lebih baik. Kekuatannya harus semakin menonjol. Siap napa mboten? Gak kompak. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya saya berharap betul kepengurusan yang baru yang masih nom-nom ini ya, masih muda-muda semangatnya ya, tinggi dan menghasilkan kemajuan tidak hanya untuk Muhammadiyah ya, tapi untuk kemajuan agama, bangsa dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.